semuanya, selamat datang di HSA Podcast. HSA Podcast kali ini bakal ditemenin sama aku. Kenalin, nama aku Istiqomah Tunisa dari HSA 15 21359 yang akan nemenin kalian dalam beberapa waktu ke depan. Nah, mungkin di podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber yang kebetulan juga merupakan anggota aktif dari HSA Geologi Unpad. Nah, yang pertama mungkin kita kasih kesempatan dulu untuk narasumbernya untuk berkenalan diri. Yang pertama itu ada Kang Diki. Boleh Kang Diki perkenalan diri dari HSA berapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Diki Surahman dari HSA 14 2035. Oke, halo Bang Diki. Nah, narasumber kedua ini juga ada dari anggota aktif HSA Geologi Unpad. Ada Kang Helmi. Boleh Kang Helmi perkenalkan diri juga dari HSA berapa? Oke, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Muhammad Helmi Fauzi dari HSA 15 21365. Oke, halo Kang Helmi. Nah, untuk di podcast kali ini kita bakal membahas mengenai keselamatan berkendara pada saat mudik. Nah, kebetulan juga saat ini tuh merupakan bulan Ramadan, di mana nanti ketika waktunya mendekati dengan waktu Lebaran, pasti semua orang yang telah menjalankan ibadah puasa ini pasti akan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Nah, tentu juga dalam mudik ini kita pasti harus menerapkan keselamatan berkendara agar ketika di perjalanan nanti terasa aman dan juga selamat sampai tujuan. Nah, mungkin dari basic dulu nih ya, dari pengertiannya atau penjelasannya apa sih sebenarnya keselamatan berkendara ini yang bisa Akang jelasin kepada teman-teman semuanya. Boleh Kang Diki atau Kang Helmi boleh jawab. Dari aku dulu ya? Boleh. Mungkin kalau dari aku sendiri, keselamatan berkendara itu tuh suatu keterampilan kita untuk mengendari suatu kendaraan yang pada tujuannya untuk mengurangi kerugian baik itu secara material maupun non material. Mungkin dari Kang Ilmu? Ya paling kurang lebih kalau buat pengertian dari keamanan berkendara atau safety riding gitu familiarnya. Mungkin yang dibilang dari Kang Diki tadi kurang lebih seperti itu gitu. Dimana safety riding itu kalau kita pilah dari kata-katanya kan safety riding gitu, keamanan dari kita berkendara. Dimana keamanan ini tujuannya nantinya itu supaya kita bisa meminimalisir resiko dari kecelakaan yang kemungkinan terjadi di saat kita berkendara nanti gitu sih kurang lebih. Oke. Udah jelas juga ya dari pengertiannya, terus dari tujuannya juga untuk apa keselamatan berkendara di saat mudik. Nah, mungkin dari tadi penjelasan mengenai keselamatan berkendara ataupun tadi yang disebut juga dengan safety riding, apa sih sebenarnya harus kita lakuin ketika kita tuh ingin menerapkan si keselamatan berkendara gitu? Mungkin dari awal atau pas waktu kita sedang dalam perjalanan dan ketika kita sampai di tujuan itu gimana? Boleh dari Kang Helmi dulu atau Kang Diki dulu? Oke, mungkin dari saya gitu. Silakan. Oke. Mungkin kalau tadi yang kedua kan gimana ya? Kayak tahap-tahapannya gitu kan. Kalau dari kita lihat dari pengertian tadi, kita harus paham dulu juga kayak dari kita pribadi tuh sebelum kita melaksanakan si safety riding ini, kalau bisa tuh kita paham dulu safety riding ini apa sih, tujuannya apa, manfaatnya apa. Kita resapi, kita pahamin. Kalau emang kita udah benar-benar paham, barulah kita mulai cari tahu ke tahap pelaksanaannya. Kira-kira apa-apa aja sih yang perlu kita siapkan buat menunjang si pelaksanaan safety riding ini, apalagi khususnya pas bentar lagi mau mudik kan. Kita pahamin dulu, lalu kita persiapkan apa-apanya, nanti baru kita pelaksanaan sih. Kalau dari saya kurang lebih gitu. Oke, kalau dari aku mungkin tadi dari Kang Helmi itu lebih ke prosedural ya, tahapan semacamnya. Tapi saya pengen meng-highlight terkait safety riding ini. Pada dasarnya safety riding itu suatu hal yang penting dan dia berlandaskan atas pre dan reason. Jadi kita harus memahami terkait safety driving ini dan penerapannya itu dilaksanakan sebelum dan saat berkendara. Dan untuk metodenya beragam, seperti ketika kita sebelum berkendara kita harus melakukan berbagai pengecekan dan sebagainya untuk menopang fungsional dari kendaraan yang akan kita gunakan.
Dan pada saat present itu ada beberapa tindakan atau perilaku yang emang harus kita patuhi nih, supaya selama berkendara kita akan tetap pada jalur yang benar. Kurang lebih kayak gitu. Oke, itu mungkin hal-hal yang harus kita siapkan sebelum, juga hal-hal yang bisa kita tindak lanjuti ketika setelah kita melakukan keselamatan berkendara gitu ya mungkin. Nah, tadi kan juga udah disebutin ya gimana cara pengecekan atau segala macam sebelum memulai berkendara. Nah, mungkin ada ini nggak apa sih kayak hal-hal yang hal-hal material kayak yang harus kita siapin dan harus kita terapkan ketika di perjalanan khususnya kayak highlightnya lagi di perjalanan, kita tuh sebenarnya harus menerapkan apa gitu untuk keselamatan berkendara. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Ini kita tadi bahas terkait konsepnya, mungkin teori dan penunjang. Saya akan coba memberikan bentuk implementasi terkait objeknya. Mungkin dari tahap pre berkendara, kita bisa melakukan pengecekan kendaraan. Misalkan dalam hal ini kita mengambil studi kasus terkait motor. Motor kan terkait banyak komponen ya di dalamnya. Ada rem, mungkin ada gas, ada mesin, bahkan oli. Itu pun harus kita cek gitu sebelum kita berkendara. Karena pada dasarnya tujuan berkendara secara safety itu kita meminimalisir kerugian yang ada gitu. Dengan kita mengecek semua part yang ada pada kendaraan kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai dari tujuan safety riding. Kemudian selain pre berkendara, kita juga pada saat berkendaranya harus mematuhi beberapa peraturan, baik peraturan lalu lintas dan juga peraturan pribadi. Dalam hal ini misalkan saat berkendara kita diwajibkan untuk fokus, dalam artian kita tidak merokok, kita tidak fokus pada hal lain seperti bermain HP dan sebagainya. Jadi kita benar-benar fokus terhadap objek kita di jalanan gitu. Karena seperti kita ketahui jalanan itu sangat kompleks. Kita dapat terjadi apa saja di jalanan yang bahkan tidak kita duga gitu. Seperti yang mungkin orang tua saya sampaikan, hukum di jalanan itu kita ditabrak atau menabrak gitu. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan keterjadian seperti itu. Oleh karenanya kita harus preventif dan juga menjaga peraturan saat di jalanan agar kita dapat meminimalisir kerugian apabila kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurang lebih seperti itu. Ya benar tadi yang udah dibilang sama Kang Diki juga, sebenarnya secara garis besar seperti itu. Ketika emang kita tadi udah mempersiapkan kan kayak secara teoritisnya, waktu kita pelaksanaan tuh benar-benar harus diperhatiin gitu. Karena kalau dilihat dari faktor penyebab kecelakaan sendiri, itu salah satunya ada karena manusianya. Nah jadi yang emang bisa kita kontrol ya manusianya gitu, diri kita sendiri yang mau berkendara. Kita lebih aware aja, kira-kira kalau emang ya supaya kita selamat, kita harus ada tindakan preventif buat meminimalisir kemungkinan kalau memang kecelakaan terjadi gitu. Karena sebenarnya kecelakaan itu kan emang bukan kebetulan ya. Kalau menurut saya itu lebih ke itu akibat dari kitanya yang nggak siap terkait keselamatan yang harusnya kita terapkan. Kayak gitu sih kalau dari aku mah. Oke, mungkin cukup jelas juga ya penjelasan mengenai tindakan preventif, juga implementasinya ketika kita berkendara saat mudik gitu. Nah, mungkin di saat mudik ini tuh banyak kendaraan yang bakal dipakai oleh orang-orang gitu kan untuk mudik ke kampung halamannya. Nah, mungkin ada nggak sih perbedaan atau misalnya ya perbedaan dari keselamatan berkendara dari berbagai kendaraan gitu? Kayak tadi implementasinya mungkin tindakan preventifnya juga ada. Apakah ada hal yang berbeda kah dari berbagai kendaraan gitu? Mungkin dari saya dulu ya, coba ngejawab aja nanti ditambahin sama Kang Diki. Paling kalau buat perbedaan dari terkait safety-nya, kalau dari segi dulu berbeda ya, kendaraannya berbeda. Berarti apa-apa yang kita siapkan pun bakal berbeda gitu. Walaupun nantinya pas kita menerapkan dari si keselamatan berkendaranya itu bakal sama-sama aja. Bahkan kita harus lebih aware sama diri kita dan komponen kendaraan yang bakal kita pakai. Itu sih paling. Kan kalau tadi disinggung mungkin dari keselamatan berkendara kurang lebih dari segi motor ya. Kalau di motor tadi dicek mesinnya, terus kita pakai helm dan lain sebagainya. Nah kalau untuk nanti misalnya mudik, pasti ada juga kan yang menggunakan mobil dan lain sebagainya.
itu tuh harus diperhatikan juga. Kayak kita perlu ngecek kondisi mobil kita gimana, pokoknya harus dipantau juga lah. Kalau memang belum udah lama nggak diservis atau sebagainya, itu harus tetap dikontrol dari segi kualitas mobilnya, karena kita bakal mudik dan pasti itu bakal jauh kan, menempuh kilometer yang lumayan jauh, dan itu harus dicek juga. Nah kita juga harus perhatiin diri kita, kalau emang udah lelah dalam mengendarai gitu ya, lebih baiknya beristirahat dulu gitu kan, lebih baik pelan tapi pasti daripada cepet-cepet kalau nantinya bakal kejadian gimana kan gak enak juga gitu kan. Paling gitu. Nah, sama yang harus diperhatiin ya basicnya kalau di mobil paling ya seat belt kan gitu-gitu. Ini tambahan. Banyak ya? Mungkin tambahannya dari saya. Secara konsep dasar kurang lebih sama. Ada preventif dan present saat berkendara. Tapi mungkin yang membedakan adalah part yang digunakan atau part yang kita inspeksi lebih dalam gitu. Terkhusus kayak sepeda motor, mungkin harus dipersiapkan terkait motornya dan juga kesiapan kitanya. Kesiapan kita dalam hal ini baik secara internal maupun eksternal. Eksternal dapat meliputi safety gear seperti sarung tangan, helmet yang SNI, jaket juga untuk menahan angin, juga sepatu untuk berkendara. Hal itu harus menunjang saat kita berkendara. Nah, buat internal juga kita harus memahami juga kondisi fisik kita kayak gimana gitu. Kita nggak bisa berkendara dengan kurang tidur, dengan rasa letih gitu. Itu bakal meningkatkan resiko terjadinya suatu bencana. Kalau di mobil mungkin membedakan kan partnya ya. Kalau di mobil paling kita harus menggunakan safety belt dengan baik sesuai dengan anjuran. Terus kita memahami batas ambang kecepatan di suatu wilayah kan berbeda-beda sesuai dengan topografinya dan semacamnya. Juga yang terpenting itu kita harus mengenali kendaraan yang kita gunakan. Kadang kan banyak nih fenomena kayak misalkan di kampus gitu, temen minjem motor temennya dan bawanya ugal-ugalan gitu. Itu kan di satu sisi kita nggak tahu kondisi kendaraan teman kita dan kita mengendarainya udah nggak benar gitu. Itu potensi kecelakaannya sangat tinggi gitu. Jadi sangat penting sekali untuk mengenali terkait kendaraan yang akan kita gunakan. Bener banget sih, paling tadi mau nambahin dikit aja dari Kang Diki. Bener juga tuh kalau kita penting juga buat kenalin kendaraan yang bakal kita bawa gitu. Paling ini tuh sering terjadi sama teman-teman mahasiswa semua yang mungkin yang nonton. Kan tadi kita bahas mudik ya, tapi nggak ada salahnya juga kita nyinggung gitu, karena sehari-hari kita berangkat kuliah pun kan menggunakan kendaraan yang dimana kadang pun kan nggak mesti kendaraan yang punya kita gitu, punya teman kita dan sebagainya. Kita harus kenalin banget si motor ini atau kendaraan lainnya lah, khususnya motor misalnya, itu kondisinya gimana, remnya apakah sepakem apa atau sebelum apa gitu kan. Sama juga kita harus perhatiin kondisi jalan-jalan yang bakal kita lewatin gitu. Sama ini sih kita juga harus paham terkait rambu-rambu juga, karena apalagi misalnya pas mudik ya, lebih perjalanan jauh pasti banyak rambu-rambu yang bakal ditemuin. Nah itu juga harus diperhatiin gitu, karena itu buat menunjang ketika kita sedang melakukan berkendara gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin ya, dari tadi juga penjelasannya udah cukup lengkap dan sangat lengkap. Tadi juga ada tambahan dari Kang Helmi buat teman-teman mahasiswa yang lagi nonton, keselamatan berkendara bukan hanya sedang mudik tapi juga ketika kita berkegiatan sehari-hari mungkin ya. Nah, balik lagi mungkin ke keselamatan berkendara pada saat mudik. Pasti teman-teman semuanya atau yang lagi nonton tuh butuh tips gitu mengenai ketika nantinya teman-teman yang lagi nonton nih bakal mudik gitu. Ada nggak sih tips buat teman-teman biar setidaknya meminimalisir lah kecelakaan atau misalnya kejadian buruk yang tertimpa nanti di ketika perjalanan saat mudik? Ada tipsnya dari Kang Helmi maupun dari Boleh, Helmi dulu. Boleh. Oke, paling kalau buat tips sebenarnya tadi sempat kita singgung-singgung juga sih buat tips. Mungkin jatuhnya secara garis besar kalau kita tarik dari pembahasan tadi, tips yang mungkin bisa saya berikan buat pendengar sekalian ya, itu yang pasti di tahap persiapan sebelum kita berkendara, kita harus cek-cek dulu
kendaraan yang bakal kita pakai buat mudik nantinya saat kita mudik. Kita cek kondisinya bagaimana. Kalau memang udah oke, lalu selanjutnya kita cek diri kita juga. Gimana kalau misalnya besok kita udah mau mudik nih. Nah berarti di hari-hari sebelumnya kalau bisa kita jaga kondisi fisik kita gitu. Buat siap mengendarai pada saat mudik nantinya, sejauh apapun nanti yang bakal kita tempuh. Terus kalau udah itu kita siapin juga komponen-komponen yang bakal kita pakai, atau apa sih sebutannya tuh, atribut yang bakal kita pakai kayak helm standar SNI, terus pakai masker juga kalau bisa, pakai sarung tangan, jaketnya yang ibaratnya lumayan tebal karena untuk melindungi diri kita juga kan. Terus sepatu boots kalau bisa gitu-gitu, itu harus diperhatikan kalau untuk motor kurang lebih. Oke, paling mau menanggapi dulu ya terkait mudik. Mudik itu suatu fenomena yang berbeda lah di tiap negara ya. Kayak di Indonesia mungkin familiar terkait mudik. Jadi yang membedakan tuh pada saat mudik ada sejumlah populasi massa yang lebih dibanding sebelumnya. Terkait tips mungkin sama ya kayak yang Helmi paparkan. Paling tambahan dari saya kayak karena adanya anomali terkait populasi massa. Jadi kita harus lebih ke maintenance diri kita sendiri, lebih ke maintenance terkait emosional, kondisi kita kayak gimana. Karena pada saat di jalanan ya kita tahu lah dengan kondisi normal aja itu potensi kecelakaan sangat tinggi gitu. Apalagi dengan potensi populasi yang menambah banyak selama perjalanan, pasti akan cukup chaos buat orang yang nggak siap. Jadi kalau mudik tuh nggak hanya sekedar punya lisensi, nggak hanya sekedar cukup dari kendaraannya, tapi kesiapan dari kitanya untuk membawa kendaraan. Dan itu juga meliputi terkait jalur-jalur yang akan kita lewati dan semacam. Jadi cukup kompleks. Mungkin orang mikirnya yaudah mudik tinggal pergi aja, tapi sebenarnya kalau kita breakdown secara menyeluruh gak sesederhana itu gitu. Karena kan tujuan mudik untuk berkumpul dengan keluarga, apa artinya lah kalau kita kecelakaan di perjalanan. Kayak gitu. Yang tadi ya kurang lebih yang kayak Kang Diki sebutin lah kayak gitu. Coba diperhatiin lagi emosional di kendaraan. Kan kalau mudik jauh, panas cuaca, itu juga cuaca merupakan salah satu faktor sebenarnya untuk kecelakaan jalan. Belum lagi kita puasa kan. Lagi kan pas puasa itu harus benar-benar diperhatiin sih. Kita harus maintain juga diri kita. Kita harus tahu yang bakal kita hadapi itu kayak apa gitu. Oke, mungkin itu tips dari Kang Diki, juga Kang Helmi, dari faktor eksternal maupun internal benar-benar harus kita perhatiin sebelum kita mudik gitu. Oke, mungkin terkait mudik, Kang Diki sama Kang Helmi emang mudiknya kemana nih? Aduh, kemana nih? Nih, ke Kanada ya? Iya, kalau saya ke Kanada. Kemana ya? Kemana, Mi? kebetulan kalau saya sih masih di Indonesia aja sih sebenarnya. Indonesia aja, oke. Indonesia aja. Di mana tuh Indonesianya tuh? Di bagian Timur. Jawa Timur. Jawa gitu. Timur. Kebetulan saya juga mudiknya nggak pakai kendaraan pribadi karena gitu. menurut saya lebih safety dan lebih nggak terlalu menguras energi gitu. Gitu sih. Kalau saya sendiri, kayaknya ini tahun kedua saya berkendara ke daerah Jawa Timur pakai motor sih. Tapi saya berkendara sendiri kebetulan karena keluarga menggunakan kendaraan yang lain, biasa gitu. Oke, tadi mungkin kita udah berbincang-bincang juga sama Kang Diki sama Kang Helmi. Mungkin untuk ngobrol-ngobrol mengenai keselamatan berkendara mungkin cukup sampai di sini dulu. Makasih banget nih buat Kang Diki sama Kang Helmi yang udah ngasih tips, sharing-sharing ke kita, juga ke teman-teman semua yang lagi nonton terkait gimana caranya keselamatan berkendara untuk nantinya ketika kita mudik gitu. Nah mungkin aku juga mohon maaf mungkinnya sekiranya ada kata-kata yang kurang cukup berkenan dari aku kepada Kang Helmi sama Kang Diki. Untuk tadi juga kan Kang Diki sama Kang Helmi bakal mudik juga ya. Kang Helmi ke Jawa, sama-sama Jawa Timur ya? Iya, oke. Mungkin beda kendaraan aja, dari Kang Helminya mungkin kendaraannya umum, dari Kang Diki juga ke Jawa Timur menggunakan kendaraan bermotor sendirian. Nah mungkin tadi juga berdasarkan pengalamannya Kang Diki mungkin ya, dari apa yang udah disampaikan sama Kang Diki ke teman-teman semuanya. Nah
Mungkin cukup aja, dan untuk menutup obrolan podcast kita pada hari ini, aku mau ngajak nih Kang Diki sama Kang Helmi buat menutupnya dengan tagline HSE nih. Nah, jadi aku nanti bakal menyebutkan, terakhir dari kami nanti kita bareng-bareng menyebutkan tagline HSE. Oke, mungkin terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah nonton podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita sharing mengenai keselamatan berkendara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang bakalan mudik nanti. Mungkin terakhir dari kami, safety is not everything, but without safety everything is nothing. Terima kasih. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Selamat mudik.